tetap konten ini adalah sebuah gambaran terhadap aslinya diri kita. Seperti gitu. Di konten aja, konten itu bisa menjadi barometer loh. Tema konten itu bisa menjadi barometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aduh, hari ini saya kedatangan tamu spesial ini. Luar biasa. Jauh dari Ciamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjir, orang kedatangan tamu spesial. Assalamualaikum. Aduh, Kang. Setengah kalbat-kalbat. Calik-calik. Aduh, kayak amparan tenawan. Alhamdulillah, dulu bare ucuy dimanapun Anda berada, yang berada di suklaknya, di sikluknya, yang berada di berbagai kawasan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat kieu. Menontonnya kan siang, malam. Di luar negeri ya. Jadi kaucapkeun sadaya nanya-anya. Ada. Ya alhamdulillah dina hari ieu, hari yang sangat luar biasa menurut abdi. Karena apa? Saya kenal beliau itu sudah lama banget, dari sekitaran kurang lebih itu 50 tahun. Zaman purba. 5 tahunan lah ya. Waktu itu kenal kita di Facebook, beliau lagi live, saya masuk ke live-nya, komen-komen, ini Kang Ucu yang di dunia terbalik ya gitu ya. Jadi sebuah kebanggaan dulu sebetulnya Kang Ucunya. Jadi bisa kenal sama Kang Ucu yang memang setiap waktu itu sering nonton konten filmnya kan, sinetronnya. Waduh, ini sebuah kebanggaan dan alhamdulillah sekarang bisa mengikuti jejak Kang Ucu aktif di media sosial gitu. Wah, tapi ya, termasuk sekarang guru saya juga. Guru naon, motivator gitu kan. Ini luar biasa Bilal ya. Dengan sekian lama kita bersilaturahmi di sosmed, terus Allah pertemukan di hari ini, tadi malam ya, ketemu malam. Itu sangat menurut saya itu anugerah ya. Anugerah ya. Luar biasa, alhamdulillah. Saya merasa wah kok bisa kebetulan sampai beliau ini udah beberapa kali ke Cianjur. Bahkan waktu itu beliau menjadi relawan di lokasi gempa. Tapi kita tuh patojanya tidak pernah ketemu ya. Sampai beliau nelpon, Abilan nanya di mana, saya lagi di sini, akhirnya tidak ketemu. Dan sampai tadi malam pun beliau mengetik, Ancep ngetik gitu, aduh patojaknya wae cenah ieu teh hirup teh. Patojaknya wae hirup. Urang ka Cianjur cenah, cuy di Banten. Tapi alhamdulillah dari Banten langsung pulang. Si A nginep di Cianjur. Akhirnya bisa silaturahmi. Abilal, ya. Damang Abilal. Alhamdulillah, saya. Abi jadi bintang tamu ya? Jadi bintang tamu. Ya, okay. Alhamdulillah. Berarti Abi jantan bintang tamu nih sekarang. Oh, bintang tamu atau luar biasa ya. Berarti ini podcast keberapa ya saya jadi bintang tamu? Jarang sih kalau saya podcast gini, tapi ini kayaknya luar biasa sih. Iya mah kalau podcast mah terlalu keren. Keren, berarti naon ngawangkeun. Piras, ngopi di teras. Betul. Oke langsung. Piras ngopi di teras. Gitu. Sigana kalau itu ada jadi judul anyar ya. Judul anyar. Piras ngopi di teras. Jadi pilar ngopi di trotoar misalkannya, bari curhat, bari naon ngopi. Terus Abilal ya, sekarang kesibukan? Alhamdulillah kesibukan tetap konten cuy, kegiatan terus, dan memang itu udah menjadi kayak sebuah pekerjaan yang dinikmati lah gitu. Dinikmati. Ini teman-teman luar biasa. Konten kalau yang pernah nonton kontennya Abilal ini sangat luar biasa, kontennya tuh sosial, berbagi, bahkan sudah ratusan atau udah kagak hitung orang-orang yang tertolong dengan kebaikannya beliau, dengan orang-orang yang luar biasa juga di luar sana ya Kang ya. Dan melalui tangannya dan perjuangannya Abilal. Yang saya lihat Abilal itu luar biasa, datang ke pelosok, sampai ke Labu, pernah ningali Abilal teh tergelincir gitunya. Terus sampai ke lieur sirah. Banyak lah ya, banyak suka duka dan cerita-cerita waktu memang kegiatan di pelosok Kang Ucu. Tapi bukan saya yang baik, tapi memang saya mah hanya pelantara tuh Kang Ucuy. Saya mah cuman kurir aja gitu, nggak beda jauh sama kurir pada umumnya.
Mungkin kalau saya kurir tentang kebaikan gitu. Yang hebat itu follower saya, yang hebat itu Allah dan follower saya. Gitu. Iya, Yang iya. mempercayai saya bisa menjadi pelantara itu. Yang saya mau tanyakan nih, Abilal nih, banyak nih pertanyaan, biarin banyak. Boleh. Biarin banyak. Dari mulai tahun berapa konten? Dari mulai tahun berapa dan kenapa Abilal kepikiran untuk mempunyai konten untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, atau awalnya melihat apalah gitu pokoknya apa ada ilapat apa kumaha gitu kan ya. Kalau pertama tahu dunia YouTube ya kan dulu awalnya sebelum ada platform yang lain gitu kan. Kalau dulu itu bikin akun tuh 2016 itu hanya akun untuk blogger. Jadi dulu itu kayak ada sekolah blogger di mana kumpulan blogger Tasikmalaya itu pada bawa laptop belajar blogger, karena vlog itu dulu kan belum begitu ini ya. Nah, akhirnya bikin akun itu karena iseng-iseng dulu di seni, upload lah kayak dokumentasi aja kan, waktu itu hitung-hitung nyimpen memori kan di YouTube kayak gitu. 2016. Nah, di tahun 2018 itu kayak booming gitu kan, kayak teman-teman konten komedi, film pendek kayak gitu. Nah, saya tuh ikut-ikutan memodalkan HP yang sederhana lah pada waktu itu ya Kang Ucu ya. Bikin film pendek. Bahkan kalau sekarang lihat kontennya teh, nah orang teh boga karya sebedan ini. Pakai Asia Hidayah harita. Gitu kan. Jadi cuman tetap apa ya? Oh, berarti setiap orang ada fase titik dari awal gitu. Nah, waktu itu akhirnya konten film-film pendek sampai punya kepikiran. Dulu kan aktifnya di belakang layar nggak cuy ya. Jadi kayak sutradara bikin cerita, ngedit sendiri dan lain-lain. Sampailah wasilah dari konten film pendek itu saya punya talent ojol. Nah, akhirnya kenal lah sama Kang Ucu. Oh iya si Teh Tesri. Saya ketemu lagi di TikTok tuh sekarang ya, berteman di TikTok. Makanya kan dari situ akhirnya teruslah konten film. Nah, di situ mulai ngerasa kayak capek urang teh itu konten, walaupun memang hanya segini kan tetap modal kayak ngumpulin barudak. Harus mereka kan pikirnya kalau udah konten ke YouTube nggak tahu ngasilin, nggak tahu apa, yang penting kan ada buat jajan kan. Betul. Nah, waktu itu ya udahlah akhirnya merasa capek dan merasa kayak ini kayaknya kalau konten kita di belakang layar nggak bisa. Setiap orang kan punya rezekinya buat teuing, atau barangkali kalau saya muncul berarti ada rezeki saya di situ. Nah, dulu kan awalnya gitu, cuy. Akhirnya waktu itu udah capek bikin konten film pendek. Nah, bikinlah kayak konten kayak nge-review makanan ke UMKM lanjut. Nggak tetap, karena mungkin nggak istiqomah ya. Kalau bahasa sekarang algoritma lah. Betul. Gak istiqomah, akhirnya udah konten review nggak beres, akhirnya konten misteri kayak cari-cari hantu lah, uji nyali. Sempet kamu cuy. Jadi pemburu hantu ya, uji nyali kayak ke rumah-rumah kosong gitu kan. Kalau sendiri berani nih, enjoy, nah oke teman-teman. Tapi giliran bawa temen anusieun, orang jadi kabosieun gitu. Makanya begitu, kalau mending sendiri. Nah, udah tetap karena konten itu kayak tetaplah banyak horornya yang akhirnya bawa aura negatif ke kita. Pulang ke rumah, keluarga sakit, akhirnya kan di stop lah konten misteri karena kan ketarumpangan lah sama dia mah. Makanya orang nu kuat tetap yang di rumah nggak kuat, akhirnya stop. Udah gitu konten budaya udah pernah nge-review keramat, nge-review tempat wisata udah. Akhirnya titik akhir ngerasa capek kamu cuy. Udahan lah orang teh konten naon sih kieuan, nggak ada duitnya, malah uang habis terus gitu kan ya kamu cuynya. Terus banyak lah kayak temen, udah konten kamu mah kontennya gitu, udah modal apa, harusnya beli ini dong SLR ke kamera baru. Nah, itu yang bikin down, ngapain orang konten gitu. Karena kan dulu mah nggak seperti sekarang nggak cuy. Kalau sekarang kan punya HP bagus, udah pasti viral. Kalau dulu susah kita nge-YouTube, ini sangat susah. Nge-YouTube upload tuh mau yang nonton sampai 100 orang teh susah sekali gitu kan. 100 orang 100 tonton ini kan susah dulu mah gitu. Nah, akhirnya memutuskan udahlah nggak mau konten, karena memang waktu itu punya HP jatuh juga, layarnya retak, udah nggak bisa berfungsi. Udah habis itu hampir mau menyerah kamu cuy. Nah, suatu saat sekitar udah 2 minggu nggak mau konten, saya mau fokus ke explore alam. Dulu kan lagi rame tuh kayak konten-konten review pedesaan gitu kan.
Akhirnya konten pedesaan. Saya ke suatu tempat di bawah kaki gunung sama temen. Waktu itu sore hari, udah habis konten, udah nge-review, hujan. Turun, saya berteduh di satu rumah panggung. Ada nenek-nenek lagi bikin di hau. Di hau ke mirun sana gitu kan. Nih ngiring Yuhan lah gitu. Mangga Jang, kasep di mana? Di Lebak nih gitu. Nah pas gitu, suara batuk. Oh, itu siapa nek? Oh itu abah cina. Emang kenapa nek? Sakit cina abah teh. Anak-anak pada jauh, terus ada satu anaknya ODGJ. Terus kenapa nggak berobat nih? Ya mau berobat juga nggak punya uang. Terus kalau ke bawah pun jauh, nggak mungkin jalan kaki. Akhirnya disitulah ya udah bincang-bincang. Nah mau pulang, cuy udah sore hari, udah mau gelap. Saya udah jalan nih, saya ngobrol ke temen. Odi namanya, Di, saya itu punya uang 30.000 Di. Kalau uang 20.000 kita kasihin ke si nenek, terus 10.000 kita buat bensin, menghinakan nggak sih gitu kan? Kan kita takutnya menghinakan ya, nggak enakan lah gitu. Burun duit sakieu kan takutnya gitu. Moal mang cenah, sok kasih. Balik lagi kamu cuy, dikasih. Nek, iya abi nitip, punten sanes ngahinakeun. Ini dipegang buat beli obat. Kamu cuy, di situ awal mula saya termotivasi sampai sekarang. Beliau ambil 20.000, ditaruh di kening di sini, sujud di tanah yang basah, air sujud, sujud syukur kepada Allah. Di situ kita nangis merinding. Bagi kita 20.000 kan cuman beli satu kali jajan udah habis ya. Bagi beliau 20.000. Nah berarti di sini pelajarannya apa? Ketika kita merasa wah uang segini nggak, merasa kurang aja. Lihatlah orang-orang di luaran sana di pelosok yang hanya uang 20.000 aja merasa tertolong hidupnya, menyelamatkan. Jadi sekecil yang kita kasih itu yang akan menyelamatkan kehidupan mereka ke depannya. Udah di situ nangis, sampai merinding sama Odi, nangis saya. Langsung sama Odi doakan saya. Saya sekarang mau jadi seorang YouTuber untuk bisa menolong banyak orang. Amin. Kita sambil nangis berdoa sama Allah waktu hujan-hujan. Nah, mungkin dari situ awal mulanya. Nah, lalu beberapa hari kemudian saya posting. Setelah diposting, banyaklah teman-teman. Kan dulu mau dipostingnya nggak viral lah. Story WA. Saya nitip pakaiannya, saya nitip makanan, saya nitip sembako sampai jauh diambil, dianterin lah besok lagi. Seneng kayak gitu Kang Ucuy. Jadi di sisi lain kita bisa ngebantu, di sisi lain juga ngebantu teman-teman yang memang Allah cukupi hidupnya. Jadi saya ada di tengah nih jembatan. Nah di situ seneng saya. Akhirnya termotivasi lah lagi, nyari-nyari lagi yang hal-hal serupa, bisa kayak kebangun rumah, terus modal usaha, kayak di pelosok-pelosok lansia yang dianggap udah dikucilkan, terus kita posting viral. Nah dulu mulailah coba-coba main di TikTok gitu kan. Main di TikTok, habis itu nge-YouTube 2 tahun waktu itu Kang Uci belum pernah gajian kan. Belum pernah sama sekali nerima gajian, kalau AdSense udah ada. Nah, suatu ketika adalah lansia lagi saya posting. Nggak viral kan di TikTok, nggak viral. Karena kan followers TikTok masih 30 orang waktu itu deh gitu kan. Nah, di-upload lah hari Rabu, nggak viral. Akhirnya sebelum Jumatan, karena saya ngerasa ya Allah ini kasihan si nenek rumahnya mau roboh. Tapi kebetulan ada email juga, selamat Anda gajian YouTube. Kalau nggak salah waktu itu gaji pertama YouTube saya 1.320.000 Kang Ucuy. Dan itu udah saya nazar dalam hati, ya Allah uang YouTube pertama saya 1.320.000 mau saya sumbangkan ke si nenek tersebut. Dari teman juga ada 500, dari satu berarti sekitar 1.800 cukuplah untuk beli dinding biar nggak bolong, biar nggak kedinginan. Kalau kenteng terlalu jauh. Udah niat tuh Kang Ucuy, ya Allah saya niat gaji YouTube saya ini saya ambil. Dah. Tinggal besok hari Sabtu saya ke lokasi gitu. Sebelum Jumatan saya ngedit lagi video, kan bahasa Sunda, saya translate bahasa Indonesia durasi 3 menit. Saya upload ke TikTok. Habis itu udah pergi sholat Jumat. Habis pulang Jumat Kang Ucuy, kaget buka TikTok kok notif 99 plus gitu kan. Betul. Kaget. Lihat followers kok followers udah 10.000. Dari beberapa jam. Sebelum pulang Jumatan. Followers awal 30.000 kan? 30 orang. 30 orang. Pas dilihat pulang Jumatan 10.000. Kaget, belum lihat viewers nih. Pas lihat viewers si video mah itu ternyata 1.300.000 viewers. Dan komentar itu sampai hampir 10.000. Kaget. Wah, ini gimana? Open donasi dong, open donasi. Akhirnya saya balas komen. Kalau dulu di TikTok itu
masih aman, kayak di video caption rekening dan WA itu masih aman. Masih aman, belum kayak sekarang ya. Akhirnya saya bikinlah video lagi, di dalam video ditulisan diedit ada nomor rekening dan kalau mau ngebantu lah kayak gitu narasi. Dibalas lah komentar yang udah narasi. Druk lagi kamu cuy. Naik lagi si videonya, beberapa menit aja udah ratusan ribu. Itu dari jam 2 hari Jumat, jam 2 sore sampai jam 2 malam saya nggak lepas dari HP Kang Ucuy. Ngecek terus yang donasi masuk, donasi sampai 40 juta. Dari jam 2 sampai jam 2 malam, itu kan saya kaget. Luar biasa. Nah, kaget. Habis itu pokoknya lepas HP itu cuma sholat, makan, habis itu HP lagi. Dihitung, ditulisin, ada yang nggak transfer, nggak konfirmasi, sampailah dapat besoknya itu sekitar jam 8 pagi 70 juta. Itu keren, luar biasa. Awal mulanya di situ Kang Ucuy. Nah, lalu saya berinisiatif datanglah ke lokasi, dan di lokasi itu udah rame Kang Ucuy. Udah rame, ada yang kontra kayak dari pemerintah nggak terima diviralin. Udah pasti. Terus karena memang saya waktu itu jujur belum punya banyak pengalaman, belum tahu prosedur kayak sekarang. Maksudnya bukan kayak harus izin, nggak tahu. Karena dulu emang nggak sengaja mantannya juga gitu kan, cuman kan eksplor alam. Nah akhirnya yang lucu di sini pikiran mereka, seorang YouTuber Encep Bilal ini gitu kan, pasti datang bawa mobil, pakai kamera gini ya kan, banyak kru. Jadi ada tim polisi yang mengawal, takutnya kan ada clash dari masyarakat, dari pemerintah setempat. Dikawal di lokasi, siap-siap mengawal saya, nungguin gitu kan. Udah kumpul kamu. Tiba-tiba saya datang sendiri, gendong tas 75 juta di tas. Saya pakai motor bike tuh, pakai masker, kayak cik. Itu nggak ada yang nanya satupun, nggak ada yang tahu. Turunlah ke bawah, ke lokasi. Di bawah rame. Ini Abila di sini. Berak turun ke bawah semua kamu, warga sama polisi. Pak polisi teh, mana kurang ditunggu, orang dikawal cuma bisa dia. Jadi gitulah. Padahal saya bawa uang 75 juta. Akhirnya musyawarah, terbangunlah rumah itu, ditata-tata sampai 150 juta. Nah dari situ awal mulanya terinspiratif konten sosial Kang Ucuy sampai saat ini. Gitu, banyak pengalamannya di situ. Terharu luar biasa. Jadi hayang ciri kadang guna gitu ya. Cuman ya apa ya, di konten sosial ini kan kita lebih berbicara tentang ini Kang Ucuy, apa ya, syiar sebetulnya. Betul. Karena sekarang itu 80% kehidupan manusia ini aktifnya di media sosial. Betul. Sisanya 20% interaksi kita. Ya, makanya kalau kita tidak mengkonsumsi atau tidak membuat konten-konten positif, ya maka itu akan memberikan peluang mereka ke konten-konten yang negatif. Asumsinya seperti itu. Makanya saya bikinlah konten sosial, syiar bagaimana kita di sisi lain harus bersyukur, punya kemampuan atau punya hidup yang lebih mewah. Keduanya kalau kita punya rezeki jangan lupa sisihkan gitu. Oke, Kang Bilal. Ini luar biasa. Pengalaman ini bisa jadi ilmu ya buat kita semua, udah pasti. Itu kan melalui perjuangan. Sempet gak Akang udah pasti kan pro kontra udah jelas ya kan? Ada yang bilang pencitraan udah pasti, ada yang bilang cuman ngambil keuntungan pasti udah jelas. Nah untuk menepis semua tuduhan, semua ejekan atau hinaan atau yang orang yang bilang pengen viral dari memanfaatkan pasti ada ya kan? Iya. Mengeksploitasi apa sih? Mengeksploitasi. Bagaimana cara Kang Bilal untuk menepis semua itu? Oke, kalau buat saya untuk mengetain itu ya. Mengetain. Ya, jadi memang sempat dulu Kang Ucuy dari awal konten ini apa ya? Kalau sekarang sih alhamdulillah ya nggak terlalu. Kalau dulu. Nah ini anak saya nih pulang sekolah nih anak saya. Masya Allah ini anaknya. Salim dulu Mam, Salim. Sini, kok nggak mirip bapaknya ya, malah mirip Mama. Salim gimana yang benar? Namanya siapa sayang? Sini. Buka dulu. Oke, ya. Jadi begitu ya kehidupan Kang Ucuy. Sekarang stay di rumah. Nanti di vlog saya ya sebetulnya kalau itu. Udah seneng kan tujuh.
Nah ini Yayang saya. Oh iya, manajer utama ya. Kapolda, kepolisian dapur. Tutup lagi Nas. Oke lanjut. Oke, jadi dulu sempet lah kalau awal-awal sebelum dulu kan jarang ya yang konten sosial muncul. Jadi konten berbagi itu jarang. Jadi kayak ada kritik komentar itu, kamu tuh mengeksploitasi kemiskinan, menjual kemiskinan, menjual kesedihan orang lain. Terus tangan kanan memberi, tangan kiri dokumentasi, itu banyak hal seperti itu. Cuman kalau saya tuh prinsipnya gini, saya tuh sama backgroundnya terlahir dari orang miskin lah. Kalau secara ini maksudnya keterbatasan. Saya pengen bisa berguna, bermanfaat, membahagiakan. Saya ngerasain hidup susah itu dikasih uang seperak dua perak tuh ngerasain gitu. Jadi saya cuman tujuannya kalau ada yang komen kayak gitu menepisnya kayak gini. Saya hanya bisa memberitahukan informasi saja, ya. Bahwa saya di sini ada orang yang kekurangan, orang yang butuh bantuan, orang yang tidak punya kuasa, dan di sana ada orang yang berkuasa tapi tidak tahu. Jadi mau menginformasikan, penyambung aja gitu ya. Karena bukan berarti orang tidak peduli, bukan berarti mohon maaf ke pemerintahan tidak peduli, karena tidak tahu. Nah makanya saya jadilah penginformasi gitu. Betul, jadi cukang lantaran. Jadi cukang lantaran. Bahwa sana disinilah orang yang, karena celakalah bagi kita ketika kita mampu dalam segala ekonomi, terus melihat orang kesusahan kita hanya diam saja. Celaka Kang Ucuy kita. Celaka. Nah, kita diberikan kemampuan sama Allah nih, punya harta, punya jabatan, punya kuasa. Terus ada tetangga kita yang kesusahan, kelaparan. Terus kita hanya diam, celaka Kang Ucuy. Nah, di sini mungkin itu ya motivasi saya. Saya membantu menyelamatkan orang yang saat itu posisinya memang lagi butuh bantuan dan orang-orang yang punya haknya untuk memberi tapi tidak tahu. Jadi itulah menepisnya. Kalau masalah kayak hinaan itu dan lain-lain, kayak semoga itu kan tetap perjalanan kehidupan Kang Ucuy ya. Betul jangankan sekali. Yang baik-baik, jangankan yang jelek-jelek, yang baik-baik aja pasti ada yang kontra. Nah itu kan seperti itu. Makanya saya nikmati, saya telan habis bulat-bulat hal itu, tapi tetap ada evaluasi dari komentar. Kayak misalkan, Kang kalau bisa kalau itu izin dulu kan, ya tetap saya kayak gitu tetap dilakukan gitu untuk keamanan. Tapi ini sebuah pecutan juga bagi kita sih yang emang berkewajiban di situ, karena ya punten ya kebanyakan sekarang viral dulu baru di ini. Nah iya, jadi kita di sini bukan menjelekkan ya Kang Ucuy ya, tapi saya tuh jujur, ginilah, saya pernah dengar dari ahli agama, kita nih seorang pemimpin atau punya kekuasaan lah. Kita lalu kita melihat yang memang kesusahan didiamkan, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya saya ini istilah katanya membantu mengurangi beban mereka nanti di akhirat. Wah, luar biasa. Bahkan saya pernah ketemu satu kepala desa Kang Ucuy. Jadi beliau bahasanya gini, kan viral di kampungnya. Sampai ada yang bilang, wah kepala desanya kok diam aja bla bla bla. Si kepala desa ketemu sama saya, beliau bilang, "Jang, Bapak mah tesawios-wios nggak apa-apa dihina sekarang sama orang. Dan memang kemampuan bapaknya di sini nggak bisa menolong orang itu dengan berlebihan gitu. Maksudnya karena ada sistem. Akhirnya bapak mah ridho, jangan diledek keluarga bapak. Oke, ku netizen ridho. Yang penting bahwa memang di akhirat minimal ngurangan tuh hisaban bapak teh itu." Ada satu kepala desa yang beliau. Jadi beliau tak apalah bapak di cap desa tapi minimal ada yang masyarakat bapak yang kehujanan, kelaparan, Allah ada yang menyelamatkan, udah. Keren. Tapi banyak juga yang memang kontra, tapi mungkinlah itu sebuah perjalanan lah. Saya di sini tidak mau membahas dan tidak mau malah takutnya malah jadi dosa gitu Kang Ucuy. Yang pasti ini sangat luar biasa penontonnya Abila, subscriber Abila dimanapun, orang-orang yang dermawan bersama Amin. Yang sudah membantu banyak meringankan. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang sudah memberikan rezekinya melalui tangan Abila pribadi, smart team, mudah-mudahan dibalas Allah sudah berlipat ganda. Amin. Karena amin ya Allah. Ini bukan saya anggap sebuah titipan Kang Ucuy ya. Sekarang bisa punya banyak followers, punya banyak pengikut itu titipan bagi saya. Bukan sesuatu hal yang disombongkan atau ya saya, enggak bagi saya. Karena
nggak ada apa-apanya saya, nggak ada apa-apanya kita kalau tanpa followers. Ya, sekarang follower bisa sampai 1 juta, terus kayak viewers jutaan. Dulu nggak pernah ngimpi-ngimpi Acan kayak gimana ya rasanya punya video viral terus banyak yang orang nge-share. Itu kan dulu kayak gitu. Keren. Asli dulu tuh punya pikiran kayak gitu. Tapi sekarang ada di fase saya menikmati itu. Video saya ada yang banyak yang nonton, banyak yang nge-share, banyak yang membagikan. Oh, saya mengalami. Nah, makanya itulah yang membuat saya tuh nggak ada apa-apanya saya kalau tanpa followers. Luar dikuatkan biasa. sama Allah, dikuatkan, dan followers yang selalu support gitu. Jadi ini motivasi juga buat teman-teman. Ini keren dari obrolan dari kemarin. Seperti punten ya, emang saya pribadi pun belum bisa memberikan tontonan yang baik ibaratnya ya, mengedukasi, menghibur. Nah kata Abilal ya, kita punten ya, di zaman sekarang tuh banyak hal-hal yang viral tapi mungkin edukasi kurang, untuk dicontoh juga kurang. Itu banyak seperti itu kan ya. Akhirnya Abilal membuat konten-konten yang sangat luar biasa. Tipsnya buat mereka mungkin yang berkeinginan berkonten atau ya terjun di dunia sosmed, ibaratnya. Tips-tipsnya lah pokoknya mah. Yang pertama, menurut saya pribadi gini ya, berharap sebelum kita terjun di dunia konten, kita harus tetap punya planning konten apa yang membuat menjadi tontonan dan tuntunan, karena setiap yang kita posting baik dan buruk itu akan jadi apa ya, menurut saya buat teman-teman semua, berhati-hatilah dalam kalau memang mau terjun di dalam seorang konten kreator kalau cuy. Jadi setiap yang kita tontonkan baik dan buruk akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jangan sampai menggadaikan keburukan untuk keuntungan buat kita, karena itu tidak akan menjadi keberkahan. Oke lah, saat ini kita viral, kita banyak penghasilan dari konten, tapi konten yang tidak yang malah menjerumuskan orang ke hal-hal negatif. Tapi rasakan keberkahan tidak akan kita dapat, dan di akhirat pun Allah akan menjadi dosa jariah. Itu yang menurut saya yang harus teman-teman planning kan sekarang. Ya, jangan istilah katanya mengikuti tren yang negatif, tapi cobalah kita menjadi diri sendiri yang bisa. Oke lah, dalam kehidupan dunia nyata kita belum bisa baik misalkan, tapi cobalah di dalam konten itu atau di dalam tontonan itu yang bisa mengarahkan orang menjadi baik. Karena apa? Ketika kita sekarang menjadi seorang public figure, otomatis pengikut kita itu akan mengikuti gaya kita, contoh misalkan, mohon maaf nih, saya buka di sini karena kita orang Sunda kalau cuy. Kita banyak sekarang konten kreator Sunda yang aktif mau komedi dan lain-lain dengan bahasa-bahasa yang kasar. Secara kan yang nonton itu anak-anak. Ya, oke lah, menurut kita seorang dewasa itu santapan buat kita bahasa-bahasa seperti itu sehari-hari. Tapi mohon maaf sekali lagi, anak saya pun suka nonton konten, mengikuti bahasa-bahasa anjing, goblok dan lain-lain, dan itu langsung ke orang siapa gitu. Oke lah, menurut kita itu bahasa yang garihal tapi nikmat gitu kan. Tapi buat penonton itu nggak semua. Nah, makanya cobalah lebih bijak, karena bahasa Sunda nih, orang Sunda banyak kamu cuy bahasa-bahasa yang banyak lawan bahasa atau pengganti bahasa yang lebih bahasa itu coba digunakan untuk mengedukasi bahwasanya orang Sunda atau bahasa-bahasa itu yang lebih baik. Karena ya kembali ke tadi, ketika sering nonton konten-kontennya kayak gini yang bahasanya kasar atau adab terhadap yang umurnya masih bawah ke yang tua itu seperti apa, itu kan dicontoh sama penonton, terutama anak-anak. Nah, makanya di sini selain memang kita punya konsep, punya karakter diri sendiri, di situ juga kita harus mulai memilih konten apa yang akan kita sajikan, karena yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Itu sih Kang Ucuy. Keren, luar biasa. Ini kalau diterusin memori saya juga nggak bakalan cukup. Iya, ini bukan, mohon maaf ya sekali lagi Kang Ucuy, bukan saya merasa paling benar ya Kang Ucuy, enggak, bukan merasa paling. Ini ilmu luar biasa. Saya juga masih tahap belajar. Kan bisa, saya juga kadang-kadang, cuman kita kan saling mengingatkan. Setidaknya dari podcast ini atau dari konten ini saya bisa, karena
celakalah kita ketika kita punya ilmu untuk menjelaskan, tapi kita hanya bisa diam saja, kita tidak bersuara. Udah, masalah suka atau tidak dengan pendapat saya itu kembalikan lagi ke dirinya. Karena semua orang punya hak. Betul. Dan satu hal, teman-teman, sok berkarya melalui media sosial, menjadi seorang influencer, karena dengan menjadi seorang content creator, kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Oh, luar biasa. Dan emang tidak bisa dipungkiri, demi viral untuk di era sekarang ya, maksudnya di era sekarang banyak orang yang ibaratnya menghalalkan segala cara. Betul. Dengan yang penting postingan viral, entah itu mengejudge orang, entah itu gibah, entah itu apa. Yang penting demi viral. Bahkan tidak memikirkan dampak negatifnya untuk orang yang menonton. Nah, ini dari Kang Bilal yang sangat luar biasa nih. Kita harus pikirkan bagaimana arah tujuan kita berkonten supaya tontonan kita bermanfaat, berfaedah mungkin sama orang lain. Justru saya sendiri merasa terpukul, merasa anjir, saya pribadi gitu belum bisa memberikan tontonan seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya mau belajar kita sama-sama belajar. Pada intinya adalah suatu saat kita akan mati. Betul. Ya, tetapi di media sosial kita udah mati, konten kita masih ada, baik dan buruk itu akan menjadi jaminan nanti selamat atau tidak kita di alam kubur. Ketika tontonan yang negatif kita udah meninggal dalam kubur, masih ada tontonan ditonton sama orang lain, dosanya akan terus mengalir ke kita. Tetapi ketika konten yang baik, kita udah meninggal, amal selama hidup kita jarang sholat misalkan, atau kurang ibadah, tapi ada konten yang baik, terus ditiru kebaikan itu, kebaikan, maka mengalir ganjarannya kepada kita ketika di alam kubur. Makanya bukan saya so suci, sekali deh Kang Ucu, saya juga dalam hidup nyata belum bisa sebaik yang ada di konten saya. Masih belum bisa, bertolak belakang lah jujur. Cuman tetap konten ini adalah sebuah gambaran terhadap aslinya diri kita. Seperti gitu. Di konten aja, konten itu bisa menjadi barometer loh. Tema konten itu bisa menjadi barometer karakter diri kita sebetulnya gitu. Dan manfaatkanlah hidup kita, lakukan kebaikan, minimal setiap hari itu ada kebaikan yang harus kita lakukan, karena rugilah kita dikasih sehat, dikasih nafas, dikasih segalanya, tidak ada kebaikan yang kita lakukan, karena dari kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Bahagiakan orang lain, maka Allah tidak akan membiarkan kita bersedih. Wah, luar biasa. Keren dari kontennya Abilal. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang belum tahu kontennya Abilal, nanti saya akan ya pokoknya lihat di bawah inilah. Itu kayak lamun teu pohong editna. Disikirip. Disikiripsi. Eta disikiripsi. Nah, dihanap bakal aya luar biasa. Okay. Abilal hatur nuhun nih luar biasa. Hapunten dongkap ka dieu jauh-jauh ti Ciamis teu disuguhan, diajak ngobrol. Pokoknya gini Kang Ucuy, enggak harus memikirkan konten kita sekarang viral atau tidak, tapi setidaknya ini menjadi saksi kita pernah ngobrol bareng, kita pernah syiar bareng. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita diselamatkan di alam kubur nanti. Nah, betul, luar biasa. Dan satu dari saya, kalau teman-teman berkeinginan untuk menjadi konten kreator, jangan pernah melihat ke hasil dulu. Kalau nonton gini bakal dapat sekian atau sekian. Kita berkarya ya dulu, karya yang terbaik seperti tadi Abilal berikan konten-konten yang luar biasa mengedukasi. Jangan pernah kita melihat cuan dulu gini-gini dulu. Itu akan membuat kita ngedon. Kita bikin konten sebagus mungkin, tapi nonton ingin konten kieu akhirnya gagal. Kita pernah ngalamin Kang Ucuy ya dulu. Betul. Kita produk gagal pernah. Iya, kalau teman-teman ngelihatnya sekarang gitu, enak jadi Kang Ucuy, enak jadi Kang Bilal ya. Idenya viral banyak uang. Ya ini sekarang. Tapi prosesnya kita itu lama prosesnya. Makanya kalau mau sukses ya harus berproses. Harus jatuh bangun. Betul. Tapi diuntungkanlah bagi kalian di zaman sekarang. Kalian tinggal punya gadget yang bagus, punya kenalan seorang selebgram, ikut nempel pasti viral. Kalau kita di rumah, dulu saya di sanajan mau Ucuy banyak temen artis, tapi kan nggak didukung dengan fasilitas dan ilmu pengetahuan waktu itu dalam konten ya kan. Hanya sekarang aja saya tahu gitu. Luar biasa. Pokoknya zaman sekarang mah asal mudah, tapi yang penting satu, kita gunakan gadget ini, kita gunakan HP kita ini dengan hal-hal yang positif, konten yang baik. Jangan sampai kita punya handphone cuma untuk ngejudge orang, untuk menyalahkan orang. Banyak sekarang konten-konten, ada orang yang salah dibikin konten
tidak ada yang namanya sekarang tabayun ya. Iya. Bahkan pemuka agama apa gimana, bahkan yang salah bikin konten tak gitu jarang kan. bikin settingan masalah yang akhirnya menjerumus asumsi penonton untuk saling bertengkar. Nah itu tidak sedikit ya tidak sekarang sedikit yang ada ini salah dibikin konten, si ini salah, tidak ada yang namanya tabayun datang untuk mengobrolkan, sudah jarang sekarang. Ya makanya dengan adanya konten saya Kang Ucuy di situ, di sisi lain untuk mengajarkan kita lebih bersyukur lagi, Allah berikan hidup kita tuh lebih beruntung. Terus yang kedua, ketika kita punya harta lebih jangan lupa sedekahkan, karena dengan bersedekah itu yang akan membuat Allah akan lebih cukupkan. Ya, the power of sedekah. Banyak orang yang memang punya banyak harta, tapi ketika Allah tidak ketuk hatinya, itu hanya diam saja menganggap hartanya milik hasil mereka. Padahal ada hak orang lain. Nah, disinilah saya fungsinya membuat konten sosial, konten berbagi agar mengetuk hati. Kan hidayah itu tetap ada wasilah ya. Melalui konten, tiba-tiba orang yang malas berbagi atau punya harta banyak, lihat konten, disitulah Allah memberikan hidayah. Sampai makanya bersyukurlah bagi kalian yang sudah Allah berikan anugerah yang dimampukan hatinya ketika melihat orang susah itu mau berbagi. Itu adalah anugerah kalau jadi dipertahankan. Apalagi nitip, kolot. Apalagi orang tua. Muliakanlah orang tua kalau hidup kita mau mulia. Jika rezekimu ingin seperti para raja, maka rajakanlah kedua orang tua. Hatur nuhun Abila, luar biasa. Sami-sami Kang Ucuy. Pokoknya ini sebetulnya masih panjang. Yang mau kita utarakan tapi memang terbatas waktu. Terbatas waktu. Ini pokoknya mah biar penasaran orang, yang mana sih Chef Bila ini luar biasa. Pokoknya tonton, subscribe channel YouTube-na Gema TV luar biasa. Hatur nuhun sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.